Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ketemu lagi bersama saya di channel Putra Sunda Tarikolot. Kali ini kita sedang berada di Desa Sindang Haji, Kecamatan Perasa, Kabupaten Majalengka. Udah 3 hari nggak ngonten gitu kan, hampura gitu ke sadaya penggemar penonton setia Putra Sunda Tarikolot, dan kali ini masih kita semua masih bisa bertemu lagi, masih bisa diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sebelum kita melakukan perjalanan malam kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaral layali wa tulan dawam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaral layali wa tulan dawam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk ikuti perjalanan di malam hari ini. Yuk kita akan berkeliling di rumah ini. Ada apa saja, seperti apa saja. Ini rumahnya kecil sih, jadi kayaknya cepet. Yuk kita ke ruangan pertama. Di sini kayaknya bekas ruang tamu di sini tuh. Ini sudah lama sudah berurus, entah itu berapa tahun sudah ditinggalkan, itu nggak tahu gitu. Di sini seperti ini. Kita masuk ke kamar. Ini kayaknya bekas kamar. Di sini ada barang-barang bekas. Konon katanya rumah ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya hampir 10 tahun, kata masyarakat di sini gitu kan. Kita akan rasakan aura seperti apa yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Di sini ada sosok wanita yang menghuni di ruangan ini. Ada sosok wanita cantik seperti bidadari. Ayo kita pindah ke ruangan yang lainnya. Kita masuk ke ruangan sebelahnya, kayaknya sih sama bekas kamar. Di sini tidak ada barang bekas, tapi di sini banyak. Apa ini, buah-buah apa ini? Atau ini buah apa ini? Bekas-bekas kayaknya dibawa sama kelelawar gitu, dimakan sampai dimakan di sini. Kita akan merasakan di sini ada sosok apa saja.
Cuma di sini penghuninya sosok wanita tua di sini mah. Kita mencoba ke ruangan yang selanjutnya. Dan konon katanya di rumah ini sering bermunculan sosok-sosok yang menakuti warga sekitar. Gitu. Karena di sini dekat sama pemukiman, dekat di tengah-tengah pemukiman. Kita coba ke ruangan selanjutnya, di sini ruang belakang. Masuk ke sini. Kayaknya bekas gudang di sini, sangat tidak terurus, sangat banyak. Ada foto orang di sini, foto siapa? Ada foto orang di sana. Kayaknya kalau hujan di sini airnya bocor turun, kayak seperti ini. Menunggu di sini sosoknya hitam besar ya, kalau di ruangan ini. Sangat tidak terurus, bau. Kita masuk ke sini, kayaknya di sini apa ini? Kita lihat dulu, kita tengok, takut ada yang takut ini. Nah, di sini ada sumur, kita lihat. Nah, ini sumur. Wow, dalam. Airnya ada tuh. Ada airnya. Ya. Dan aura di ruangan ini sangat tarik. Sangat keras di sini auranya. Tapi insya Allah lah, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kita selalu tetap zikir kepada Allah, mengingat Allah. Sudah tidak keurus tuh sebelah sana. Atap-atapnya itu sudah pada kumuh. Bersihin, aduh, bersihin. Lu emang 2 hari saya itu belum tidur, pemirsa. Jadi maaf pada penggemar Putra sudah tarik kolot gitu kan, kalau yang ada kangen gitu kan sama aku gitu. Gitu. Di sini, wah tuh ada suara tadi. Ini di belakangnya. Oh, ini udah keluar, karena rumah di belakang ini udah rumah. Tapi ini kenapa bisa ditinggalkan itu saya tidak tahu. Sejarahnya belum tanya-tanya kepada masyarakat di sekitar sini. Tapi ya mungkin orang yang di sini kan udah tidak betah ataupun udah merasa nggak nyaman aja lah. Seperti itu sih. Kalau kita udah nggak nyaman sama seseorang kan, kita juga akan seperti itu. Tapi ketika kita udah nyaman sama seseorang, mau digimanain juga tetap kita sayang, nyaman sama orang itu. Seperti itu. Kita kembali dulu. Sebenarnya di rumah di sini itu tidak terlalu menakutkan dan juga tidak terlalu angker sih kalau menurut saya gitu. Cuman ya mungkin
karena masyarakat sekitar gitu kan yang berdampingan dengan rumah di sini merasa takut, jadilah halusinasi gitu kan, ada melihat bayangan inilah, melihat sosok inilah gitu. Karena pada hakikatnya makhluk yang seperti itu tidak bisa dilihat dengan mata dohir secara langsung, tapi hanya bisa dirasakan dengan batin. Itu pun orang-orang yang sudah diberi kemampuan yang lebih oleh Allah gitu kan, pasti bisa merasakan di sini ada sosok apa, di sini ada sosok apa. Ketika orang yang melewat ke sini ataupun yang yang rumahnya di sekitar sini, ketika melihat sosok bayangan atau apa, mungkin itu hanyalah halusinasi. Karena ketika seseorang merasa ketakutan yang berlebih ataupun merasa kewaswasan yang amat sangat berlebih, bisa muncul halusinasi itu, baik itu merupakan bayangan, baik itu merupakan pendengaran, ada yang ketawa lah, ada yang apalah gitu. Sebenarnya seperti itu. Makanya jangan pernah takut sama makhluk-makhluk yang seperti itu, jin, setan ataupun apa itu. Kita jangan pernah takut, tetap harus dalam hati kita selalu berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, insya Allah. Karena mereka tidak akan mengganggu sebenarnya mah gitu kan. Mereka pun ketika dituduh misalkan di suatu tempat yang sering terjadi kecelakaan gitu kan, oh ada yang ganggu katanya di sana, itu mereka sebenarnya nggak mau kalau dituduh-tuduh seperti itu ataupun difitnah. Ya karena tabrakan aja mungkin kan itu sudah takdir dari Allah gitu kan. Ataupun ketika naik mobilnya main HP, ketika naik motornya habis mabuk-mabukan, itulah terjadilah kecelakaan. Jadi jangan selalu menyalahkan bangsa yang seperti itu kan. Karena pada hakikatnya jin dan manusia itu tugasnya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Jin ada juga yang selalu beribadah kepada Allah, bahkan yang lebih taat dari manusia pun juga ada. Itu. Jadi intinya marilah kita ke depannya untuk bisa memperbaiki diri kita, hidup kita, ibadah kita. Hablum minallah kita perbaiki, hablum minannas khususnya kita perbaiki. Jaga hubungan kita terhadap orang tua, jaga hubungan kita terhadap keluarga, tetangga, siapapun teman, jaga ucapan kita. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Mulutmu harimaumu, menerkam kepalamu. Seperti itu kata pepatah bahasa Indonesia. Ya mungkin cukup sekian penelusuran explore untuk malam hari ini. Tetap terus tonton channel Putra Sunda Tarikolot. Jangan pernah ketinggalan channel-channel. Dukung terus, share sebanyak-banyaknya dengan cara subscribe gitu kan, komen ya, kalau udah yang lihat tuh komen, di like gitu kan, apa susahnya sih gitu kan, minta bantuannya banget gitu ya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.